Minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saudara-saudariku seiman seagama, anak-anakku dan saudaraku di seluruh Nusantara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Dan semoga kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan semoga hidup kita selalu dalam keberkahan insya Allah. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan insya Allah hari esok kita harus bersiap lebih baik lagi. Banyaklah beramal soleh. Keimanan kita semakin meningkat dan usahalah lebih banyak membantu saudara-saudara kita seiman dan seagama, dan tetap berbuat baik kepada siapapun juga insya Allah. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang ingin subscribe bisa banyak melihat video saya ke depannya. Bisa lihat di channel Bunda Rahmat, insya Allah semua akan baik-baik saja. Tak ada permasalahan yang tak ada solusinya, asal kita tetap tenang, damai, dan berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Silakan bagi yang ingin sharing dengan saya bisa lewat WA. Saya akan kasih tahu berapa nomor HP saya, kita bisa sharing lewat WA. Insya Allah bermanfaat. 0858 6 111 3558 0858 6 111 3558. Silakan bagi saudara-saudariku yang ingin sharing tentang permasalahan hidup, tentang pendidikan, tentang agama, tentang rumah tangga, tentang keluarga, tentang apa saja, tentang ilmu kehidupan. Semoga bermanfaat. Kita bisa sharing, bisa berbagi ilmu, dan intinya kita berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun juga tanpa melihat statusnya. Luruskan niat, insya Allah selamat. Oke, hari ini saya akan membawakan tema tentang keutamaan menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Yang pertama, merupakan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan tamu dan menyambung tali silaturahmi. Keutamaan menyambung tali silaturahmi, Masya Allah, luar biasa. Allah muliakan hidup kita, kita selalu dalam keberkahan. Kita bersilaturahmi, benar-benar ingin menjalin tali silaturahmi agar kuat tali ukhuwah kita nanti mencapai surganya Allah. Jadi jangan bersilaturahmi kalau hanya untuk suatu kepentingan. Berusahalah kita menjalin tali silaturahmi memang ingin bertemu, ya, ingin berusaha berbagi dalam ilmu, dalam apa saja. Intinya kalau tamu datang ke rumah itu akan banyak membawa rahmat, dan di saat tamu pergi dari rumah kita akan membawa kemudaratan. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan pernah menolak tamu datang ke rumah, karena tidak mungkin orang datang ke rumah kita ujung-ujung begitu saja. Pasti ada sesuatu yang ingin Allah perlihatkan. Tamu yang datang ke rumah kalau tidak izin Allah tidak mungkin. Jangan pernah membatasi seseorang yang ingin bertemu dengan kita kecuali dalam hal-hal tertentu yang mungkin tidak memungkinkan orang untuk bertamu ke rumah kita. Tapi berusaha muliakan tamu kita, tak ada ruginya, malah banyak kebaikan-kebaikan. Yakinlah, berusaha
menyambut tamu dengan wajah yang baik, walaupun hati dalam keadaan kurang baik. Tetap berusaha berprasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Insya Allah, asal kita yakin dan percaya atas segala janji dan sumpah Allah. Siapa yang berjalan di jalanku, aku akan mencukupkan kebutuhannya. Aku yang akan mengurus segala urusannya. Subhanallah. Yang kedua, diperpanjang umurnya dan diluaskan rezekinya. Subhanallah. Kalau kita menjalin tali silaturahim, Allah akan panjangkan usia kita. Allah akan mudahkan jalan kita untuk mencari rezeki. Makanya kita harus banyak bertemu orang banyak, agar kita banyak tahu tentang kehidupan. Tak bisa kita menutup diri seperti tak butuh orang lain. Hidup di dunia ini harus bersosialisasi, harus berinteraksi dengan siapapun juga. Karena di situ letak amal ibadah kita. Di saat kita bisa banyak berbagi dengan orang lain, di situlah amal soleh kita. Tapi bagi yang berumah tangga, ridho Allah, ridho suami, ridho Allah. Kalau ingin keluar rumah harus izin suami. Karena ibadah terbesar kita ada dalam rumah tangga. Tak keluar rumah pun kita tak mengapa. Tetapi kalau suami yang cerdas, suami yang benar-benar soleh, dia pasti akan mengizinkan istrinya keluar ditemani mahramnya untuk berkiprah, memberi ilmunya untuk orang banyak. Masya Allah, luar biasa. Dan mungkin akan sulit bertemu suami yang bisa memahami kondisi profesi seorang istri yang mungkin seorang ustazah, seorang pengajar, ya, yang bekerja di instansi pemerintah, swasta, yang mengharuskan sang istri harus bekerja, harus keluar rumah. Tergantung bagaimana suami menyikapinya. Setiap suami memberikan izin kepada istri untuk melakukan suatu kebaikan, insya Allah Allah yang akan menjaga istrinya dari fitnah dunia, asal suaminya ridho. Oke, yang ketiga, terhubung dengan Allah. Kalau kita sudah sering melakukan tali silaturahim, banyak bersilaturahim, akan terhubung dengan Allah. Masya Allah, luar biasa. Saya merasakan ini begitu luar biasanya, karena setiap pertemuan kita dengan saudara kita, semua pasti atas izin Allah, atas keinginan Allah, atas kehendak Allah. Tidak mungkin kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita kalau Allah tidak memberikan ridho, Allah tidak memberikan izinnya. Oke, yang keempat, penyebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Luar biasa. Subhanallah, dengan banyak bersilaturahmi, Allah akan masukkan kita ke surganya Allah dan jauhkan dari neraka. Jadi berusaha bersilaturahmi di sini dengan cara adat yang baik. Ya, insya Allah bersilaturahmi dengan niat ingin menguatkan tali ukhuwah kita. Berusaha dengan bersilaturahim untuk menjaga tali kekeluargaan kita tetap baik-baik saja. Mungkin kita berjauhan, sekali-sekali kita bisa bersilaturahim, bertemu dengan keluarga saudara kita. Mudah-mudahan dengan itu semua memberi kebaikan buat kita semua. Oke, yang kelima, merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah jelas. Kalau kita bersilaturahim, ini salah satu tanda ketaatan kita kepada Allah. Taat kepada Allah, jalinlah silaturahim. Dengan bersilaturahim, Allah akan berikan keberkahan-keberkahannya. Yang keenam, pahalanya seperti memerdekakan budak. Subhanallah. Kalau kita bersilaturahim, pahalanya seperti memerdekakan budak.
Yang ketujuh, sedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti sedekah kepada orang lain. Nah, kalau kita bersilaturahim, sedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti sedekah kepada orang lain. Sedekah dan silaturahmi. Jadi kalau kita menyambung tali silaturahim seperti bersedekah kepada keluarga sendiri. Masya Allah, luar biasa. Jadi berusahalah kita untuk terus menjalin tali silaturahim kita karena Allah, karena mengharap cinta dan ridha Allah. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala keterbatasan, banyak kekurangan. Insya Allah segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Dan saya masih berusaha untuk banyak belajar dan lebih banyak belajar lagi, karena terasa semakin banyak ilmu akan sedikit sekali ilmu yang kita punya. Makanya berusaha, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Tapi kalau merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan itu wajib, insya Allah harus qanaah. Tapi jangan pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Berusahalah, hidupnya harus banyak memberi, bukan menerima. Jadi berusahalah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Terus banyak memberi. Tak bisa kasih materi, berikan ilmu kita. Tak bisa berikan ilmu kita, berikan tenaga kita. Tak juga bisa berikan doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Insya Allah dengan niat baik, semua akan baik-baik saja. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan, keterbatasan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insyaallah.